Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cemilan yang rasanya enak banget dan juga ini bergizi. Gampang banget bikinnya, mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita siapkan dulu mangkok bersih dan masukkan tahu putih. Nah, di sini tuh aku pakai tahu putihnya yang satu kotak besar ini. Kalau di penjual sih namanya tahu Cina katanya. Boleh diganti dengan jenis apapun tahu putihnya. Dan kalau ditimbang tuh kira-kira mungkin sekitar 250 gram ya. Terus tahu putih ini akan kita hancurkan. Nah, di sini aku remet-remet aja pakai tangan sampai teksturnya halus. Kemudian masukkan bahan-bahan selanjutnya. Ada wortel, satu buah yang sudah diserut-serut seperti ini. Aku diserutnya pakai serutan keju. Lalu ada 2 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Ada 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Berikut dengan seasoningnya ada lada, garam, dan juga kaldu bubuk. Untuk takarannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Dan setelah itu kita masukkan 2 butir telur, aku pakai yang ukurannya sedang. Kemudian semua bahan ini akan kita campur menjadi satu sampai dia benar-benar rata. Nah, pada tahapan ini teman-teman bisa langsung mengoreksi rasanya karena kan kalau tahu itu cenderung butuh seasoning yang banyak. Jadi ini tadi sudah aku cicipin dulu dan rasanya alhamdulillah pas. Nah, di sini aku sudah siapkan topping yaitu aku pakai telur puyuh. Ini jumlahnya 15 tapi ternyata kurang. Jadi kemungkinan teman-teman harus menyiapkan sekitar 18 sampai 20 butir telur puyuh ya. Langsung aja kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan minyak tipis-tipis. Nah, ini cetakannya aku pakai cetakan pai ya teman-teman. Boleh diganti dengan cetakan talam atau cetakan yang lainnya. Kemudian kita masukkan secukupnya adonan tahu yang tadi sudah kita buat. Dan di bagian tengahnya kita letakkan telur puyuh seperti ini. Kemudian pinggir-pinggirnya kita tambahkan lagi dan juga ratakan supaya nanti hasilnya bisa lebih rapi dan lebih cantik. Dan ini deh hasilnya, cantik ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai dicetak. Biasanya kalau tahu fantasi itu dicetaknya menggunakan cetakan talam teman-teman. Jadi nanti toppingnya bisa diganti dengan telur puyuh, dengan sosis, atau dengan bakso. Atau ada yang waktu itu aku lihat itu diganti dengan semacam dumpling atau yang lainnya gitu. Jadi dikreasikan aja sesuai dengan selera teman-teman. Nah, satu adonan ini hasilnya banyak banget. Itu tadi ada telur puyuh yang nggak kebagian, jadi aku biarin polos aja karena aku juga lagi nggak ada stok sosis. Selanjutnya kita panaskan kukusan yang sudah beruap banyak, lalu kita akan kukus kurang lebih sekitar 15-20 menit sampai dia benar-benar tanek. Udah matang seperti ini, lalu kita angkat. Hasilnya cantik banget, jadi telur puyuhnya tuh benar-benar menempel sempurna gitu teman-teman. Kemudian ini kita diamkan dulu sampai benar-benar set, sampai sudah dingin banget, baru kita lepas dari cetakan. Karena apa? Karena kalau masih panas-panas dikeluarkan dari cetakan itu rawan banget hancurnya teman-teman. Cara ngelepasnya pun gampang banget, tinggal tekan-tekan aja bagian pinggirnya, kemudian diputar-putar, dia akan lepas dengan sendirinya. Hasilnya seperti ini nggak lengket sama sekali ya teman-teman, cantik banget dan telur puyuhnya juga walaupun dibolak-balik seperti ini, dia tetap stay di tengah. Cantik banget hasilnya, dan ini adalah setelah dilepas dari cetakan. Setelah selesai dikukus, teman-teman bisa menyimpannya di wadah kedap udara dan bisa menjadikannya stok frozen food di kulkas. Kalau bisa sih, jangan ditumpuk ya teman-teman, karena nanti bisa merubah posisi si telur puyuhnya. Sebenarnya dimakan setelah dikukus gini tuh udah enak banget, jadi cocok banget untuk dikonsumsi teman-teman yang lagi diet atau teman-teman yang lagi nggak bisa makan gorengan. Nah, di sini aku akan menggoreng sebagian adonannya. Caranya pecahkan 1 butir telur, lalu ini akan kita kocok lepas. Kalau misalnya adonannya tadi asinnya kurang atau perlu ditambahkan, jadi teman-teman bisa menambahkan garam atau kaldu bubuk di kocokan telur ini. Tapi aku rasa tadi adonannya sudah cukup, rasanya sudah cukup strong, jadi aku nggak tambahin apa-apa. Kemudian tinggal kita celup-celupkan saja sampai semuanya terlumuri dengan telur. Dan masukkan ke minyak yang sudah kita panaskan. Kalau bisa sih teman-teman, ini minyaknya dibanyakin, jadi nggak perlu dibolak-balik ya. Tapi seandainya teman-teman pakai minyak yang secukupnya aja, seperti aku ini, dibantu siram-siramin ke bagian tengahnya ya teman-teman, supaya nanti bagian tengahnya itu bisa matang merata dan juga bisa berwarna kecoklatan. Karena ini tuh kemarin aku balik,
adonannya, aku balik tahu fantasinya, itu ada jejak hitam di bagian atas telur puyuhnya. Jadi nggak begitu cantik teman-teman kalau misalnya dibalik. Solusinya adalah dengan menggunakan minyak yang banyak ketika menggoreng. Dan ini adalah hasil ketika adonannya nggak aku balik teman-teman, lebih cantik kan telur puyuhnya. Nanti terserah teman-teman aja mau pakai metode yang mana. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya tahu fantasi telur puyuh yang hasilnya lumayan banyak banget, cantik banget, dan ini enak banget loh teman-teman. Kalau dibelah bagian dalamnya tuh hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi bener-bener cantik tampilannya. Telur puyuhnya nggak lepas, nggak geser sama sekali. Dan rasanya enak banget. Tahunya lembut di bagian dalamnya, tapi agak kering di bagian luarnya. Pokoknya recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Mau untuk ide jualan, untuk konsumsi di rumah, atau untuk sajian di acara-acara teman-teman, bisa banget teman-teman, cantik hasilnya. Tinggal dikemas aja menggunakan mika, dialasi dengan paper cup seperti ini. Lalu tinggal diklip, ditambahkan dengan stiker thank you, hasilnya semakin cantik ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.